yang kita join ya setelahnya bisa dipelajari recordingnya. Jadi kata D ini merujuk ke kalimat yang pasti merujuk ke kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. Ternyata di sini dia bilang, in order to survive ya, these plants ya, agar bisa bertahan tanaman ini have developed mechanism, telah mengembangkan mekanisme to trap insects ya, untuk memperangkap serangga within their foliage ya, dalam foliage mereka. They have digestive fluid. Nah, apa atau siapa ini they? Itu yang ditanyakan ya, yang memiliki digestive fluid ya, atau kayak cairan apa namanya, pencernaan gitu ya, digestive. Ah, Protein dan seterusnya. Pastinya D ini kan pasti dia merujuk atau kembali ke these plants. Makanya di sini jawabannya ada di Bravo. Oke, jadi seperti itu saja tipsnya untuk menjawab soal pronoun. Kalian cukup membaca kalimat yang sebelumnya. Nah, dan untuk soal pronoun ini dia jenis soalnya cuma satu saja, yaitu reverse ya, dia merujuk kemana. Alright, sekarang di sini ada latihan dua soal ya. Saya akan kasih waktu mungkin 2 menit dulu untuk membaca dan menjawab. Setelah itu nanti silakan kalian kirimkan di chat box jawabannya. Tidak masalah kalau mau benar atau salah ya. Setelah itu nanti kita bahas sama-sama ya. Kira-kira apa jawabannya nomor satu dan nomor dua. Silakan. Oke, silakan kalau ada yang sudah dapat jawabannya silakan kirim ke chat box ya. Apa jawabannya nomor satu, apa jawabannya nomor dua sebelum kita bahas sama-sama. Jadi perhatikan atau baca saja kalimat sebelumnya. Oke, coba kita lihat di sini rata-rata saya lihat jawab CA ya. Oke, kalau jangan takut pilih jawaban yang lainnya, jangan sampai karena rata-rata pilih CA, Anda ada lagi yang mau pilih yang lain. Oke, belum tentu benar ya. Oke, saya coba tandai dulu yang sudah ini ya, ada yang pilih CA. Oke, sekarang coba kita bahas ya. Jadi yang di soal nomor satu itu menanyakan tentang Taid ini di baris kedua itu merujuk ke kata apa? Ingat tadi tipsnya yaitu kita tinggal baca kalimat yang sebelumnya ya, karena pasti di situ disebutkan terlebih dahulu sebelum nanti dia berubah jadi pronoun it ya. Nah, apa yang dibahas di kalimat sebelumnya? Ternyata di sini dia bilang the full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon ya. Jadi bulan penuh yang terjadi dekat dari equinoxnya matahari itu dikenal sebagai harvest moon. It is a bright moon ya. Itu merupakan bulan yang sangat yang terang gitu ya. Sini sebenarnya jelas ya, bulan yang terang berarti dia pasti sejenis bulan ya. Makanya paling tepat betul jawabannya dari Charlie ya, pasti dia merujuk ke harvest
moon ya. Jadi it ini kembali ke harvest moon itu sendiri. Terus berikutnya soal nomor 2, di sini kalian menjawab alpha farmers. Kebetulan masih di baris kedua juga. Jadi caranya sama, kita tinggal baca kalimat yang sebelumnya. Kebetulan kalimat sebelumnya tadi mulai dari baris kedua juga ya, masih di baris yang sama. Ternyata di sini dia bilang um, it is a bright moon which allows farmers ya, itu adalah atau harvest moon itu adalah bulan bulan yang terang yang mana saking terangnya farmers itu bisa work late ya. Jadi bisa bekerja di malam hari untuk beberapa malam ya. Jadi they can work dan seterusnya. Jadi yang bisa bekerja itu ya pasti farmersnya ya. Tidak mungkin malamnya, waktunya atau belahan buminya yang bekerja. Pasti yang bisa bekerja ya itu adalah farmers. Makanya jawabannya di sini ada di alfa ya. Jadi cukup mudah kalau menurut saya untuk soal pronoun ini, dan jumlah soalnya pronoun itu mungkin 1 sampai 2 nomor biasanya ya dalam satu bacaan. Lumayan ya kalau 5 bacaan kan berarti 5 sampai 10 nomor. Oke, jadi ini kayak soal bonus sebenarnya kalau untuk pronoun ya. Alright. Any question untuk materi pertama ya tentang pronoun ini saya rasa tidak sulit ya. Kalau gitu kita coba pindah ke materi berikutnya, materi kedua atau jenis soal yang kedua yaitu soal implied. Nah, ini yang biasanya agak tricky ya. Jadi kalau di materi terakhir yang di video itu ada saya jelaskan tentang stated dan unstated, yang mana itu bisa kita kalau kita translate itu namanya soal yang tersurat alias jawabannya semua ada di bacaan. Nah, ada juga nanti soal yang implied alias soal yang tersirat. Yang mana jawabannya sebenarnya tetap ada di bacaan tapi dia tidak secara eksplisit atau tidak secara terang-terangan disebutkan ya. Nah, ini contohnya. Misal di contoh soalnya dia menanyakan which of the following is probably not a Hawaiian word ya. Yang mana kira-kira yang tidak termasuk Hawaiian word. Nah, tapi caranya kurang lebih masih hampir sama dengan yang stated maupun unstated ya. Kalau ada yang sudah nonton, yaitu kalian tinggal mencari keyword alias kata kuncinya. Di sini kan kata kuncinya yaitu Hawaiian word ya. Coba kalian scan di bacaan di baris keberapa kita bisa menemukan kata Hawaiian word atau minimal sinonimnya dari kata Hawaiian word. Karena biasanya juga mereka menggunakan sinonim ya. Ada yang tahu di baris keberapa kita bisa menemukan Hawaiian word? Atau sinonimnya ya. Bisa jadi dia tidak menggunakan kata Hawaiian word itu sendiri, tapi dia menggunakan kata yang bermakna lain. Ada yang dapat Hawaiian word itu ada di baris keberapa? Anyone guys? Kira-kira kata Hawaiian word itu ada di baris keberapa bisa kita temukan? Ini kan kalau di reading itu tiap 5 baris itu ada angkanya ya. Baris ke-5, baris ke-10, baris ke-15. Nah, pertanyaannya Hawaiian word itu ada di line keberapa? Nggak ada yang dapat? Masa nggak ada yang dapat? Coba cari kata Hawaiian deh. Kalau minimal kata Hawaiian word. Baris ke-5. Baris ke-5 atau ke-6? Ada kata Hawaiian word di baris ke-5 ya. Nah, yang ada itu di baris ke-6 ya. Ini kan Hawaiian word itu sama dengan Hawaiian language ya. Jadi atau di baris ke-1 juga ada di sini kan. Jadi tinggal kita baca kalimatnya di sini ya. Ternyata di sini dia bilang Hawaiian word sama dengan Hawaiian language ya. Adalah bahasa yang melodius di mana semua katanya itu diambil dari 12 huruf ya. Ada 5 vowel dan 7 konsonan. Ternyata di sini ada aturannya. Setiap silabel berakhir dengan vowel ya atau huruf A, I, U, E, O. Terus ini kan kalau kita lihat sekilas semua katanya berakhir dengan vowel ya, huruf O, huruf I dan huruf A ini vowel, berarti masih masuk semuanya ya, bisa sementara masih bisa kita katakan sebagai bahasa Hawaii. Cuman ada aturan kedua yang mengatakan two consonant never appear together, jadi tidak pernah ada dua huruf konsonan yang ketemu. Nah, ini kan mahalo aman ya, karena tidak ada huruf konsonan yang ketemu, begitupun juga dengan mahi-mahi, ataupun moana ya. Memang ada dua huruf yang ketemu di sini, tapi sama-sama vokal, which is okay ya, tidak dilarang. Yang dilarang itu tadi konsonan ya.
Nah, kalau kita lihat C di sini ada huruf K dan huruf L. Makanya di sini bisa kita simpulkan, oh pasti Maklea ini bukan merupakan bahasa Hawaii. Kenapa? Karena dia melanggar aturan yang mengatakan tidak pernah ada dua huruf konsonan yang bertemu. Nah, seperti itu cara kita apa istilahnya menjawab soal yang implied ya. Jadi sebenarnya jawabannya ada di bacaan, cuman dia agak tersembunyi ya. Nah, itulah yang disebut soal implied. Jadi dia tidak mengatakan kayak oh mahalo, mahi-mahi dan moana merupakan contoh bahasa Hawaii, tidak. Atau dia tidak bilang juga di bacaan maklea bukanlah termasuk bahasa Hawaii, tidak ya. Jadi kita yang menyimpulkan dari aturan yang ada atau informasi yang ada di bacaan. Adapun soalnya ini ada bervariasi juga ya. Kadang dia bilang implied, inferred, likely, ataupun probably. Tapi caranya masih sama dengan yang materi sebelumnya, yaitu yang di stated maupun yang unstated, yaitu kita cari dulu kata kuncinya, kita scan kata kuncinya, baca baik-baik kalimat yang mengandung kata kunci, terus tinggal cari yang could be true ya, yang kemungkinan benar berdasarkan informasi yang di bacaan. Alright, di sini ada dua soal lagi. Silakan coba dijawab dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit ya untuk mencari jawabannya. Setelah itu sama tadi silakan kirimkan jawabannya di chat box.
Oke, silakan kalau masih ada lagi sebelum kita bahas lagi ya soal tentang implied. Jadi nanti kurang lebih soalnya seperti ini juga ya kalau misalkan di final ya, dan harus dijawab dalam waktu 1 menit satu soal ya. Jadi usahakan jangan terlalu lama. Oke, di sini sudah ada dua ya, mungkin kita bahas kebetulan sama yaitu AC, AC ya. Jadi ingat caranya kalau kita mau menjawab yaitu kita cari dulu kata kuncinya ya. Apa kira-kira kata kuncinya di sini di soal nomor 1? Jadi tidak perlu dibaca semua ya, itu kan menghabiskan waktu. Jadi caranya cari saja kata kuncinya di soal dulu. Nah, kira-kira apa kata kuncinya di soal yang nomor 1 di sini sebelum nanti kita scan ya, kita cari sama-sama ada di baris keberapa kata kuncinya tersebut. Ada yang tahu apa kata kuncinya dulu di soal nomor 1? Kata apa intinya yang ditanyakan di sini? Karena kalau kita tidak tahu kata kuncinya, kita tidak tahu apa yang kita cari ya. Anyone? Ada yang dapat kata kuncinya? Apa inti pertanyaannya di sini? Sebelum nanti kita scan di bacaan. Keywords. Ya, apa keywordsnya? Kata apa di soal yang menjadi kata kunci? Yang nanti kita akan scan sama-sama di bacaan. Holes boleh ya. Jadi holes itu bisa jadi kata kunci atau juga kata kayak ya. Coba kalian scan di bacaan di baris keberapa ada kata holes. Coba langsung di scan, dicari di line keberapa kata holes atau kata kayak. Atau sinonimnya mungkin ya, karena kadang dia tidak menggunakan kata yang sama persis, melainkan dia menggunakan sinonim. Kira-kira di sini yang mana yang sama artinya dengan holes? Di baris keberapa? Baris kelima, baris keenam. Ya, di sini baris keenam ada holes ya. Atau di baris kelima ada namanya opening. Jadi opening itu sama dengan holes ya. Artinya kalian tidak perlu repot-repot, tidak perlu membawa waktu baca paragraf pertama ya. Langsung saja ke paragraf kedua dan langsung saja di kalimat keduanya ya. Ternyata di sini bilang kayak itu biasanya dibuat dengan satu opening atau satu holes ya untuk one rider. Meskipun ada beberapa juga yang memiliki dua holes ya. Sementara soalnya di sini bagaimana jika sebuah kayak memiliki two holes? Ya berarti kalau satu holes untuk satu rider berarti kalau two holes untuk two riders ya. Makanya betul jawabannya jadi alpha. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Terus yang nomor 2, apa kata kuncinya dulu soal nomor 2? Kata apa yang ditanyakan di soal nomor 2? Atau iya kata kuncinya dulu ya di soal. Yaitu ada kata animals ya. Terus dicoba kalian scan lagi di bacaan di baris keberapa kita menemukan kata animals di line keberapa? Ya, ternyata kata animals itu ada di baris ke-12 ya. Jadi lagi-lagi tidak perlu baca kalimat yang tidak penting ya, yang tidak perlu karena kalian cuma punya waktu 1 menit. Langsung saja di sini baca di sini ya bilang ya. Eskimos have numerous uses for umiak. Jadi ceritanya ini ada dua jenis perahu yang dibahas ya. Di paragraf 2 itu bahas tentang kayak, ketiga bahas tentang umiak. Yang merefleksikan ukuran dari perahu tersebut. Misalkan umiak itu digunakan untuk membawa barang-barang dari satu kema ke kema yang lain dan digunakan untuk hunting larger animals ya that are too big to be hunted in kayak yang tadi cuma satu atau dua orang saja penumpangnya ya. Jadi ini pasti hewan yang dimaksud ini pertama dia harus hewan buruan ya. Kedua dia harus di air karena kan perahu, tidak mungkin dia mencari kanguru menggunakan perahu ya. Terus snake, kayaknya snake bukan hewan buruan ya. Siapa juga yang mau buru ya. Dan ya, yang ada malah diburu sama anaconda mungkin ya, apalagi kalau di laut. Terus ah, salmon sebenarnya dia hewan buruan tapi ya kayaknya biar pakai kayak ini bisa ya karena tidak besar. Sementara tadi dibilang untuk hunting larger animals untuk berburu hewan yang besar.
Jadi yang termasuk hewan buruan ada di air dan besar itu pasti kemungkinan besar adalah untuk berburu whale ya alias ikan paus. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut soal yang implied ya. Seperti itu. Oke, ini question untuk em, materi kedua ya tentang implied. Yang penting kalian sudah tahu cara jawabnya, tinggal nanti kalian cari di mana informasinya. Oke, sebenarnya ada lagi satu latihan di sini ya, tapi sama saja intinya caranya nanti kalian bisa coba latihan sendiri. Saya coba mau pindah langsung ke jenis soal yang ketiga ya, yaitu tentang transition question. Yang mana ini kadang jarang muncul ya, kalaupun muncul dia paling cuma satu nomor, tapi ya just in case dia muncul ya minimal kalian bisa menjawab ya. Nah, caranya menjawab soal transition ini beda lagi dengan yang soal-soal yang lain ya. Ada yang kalimat pertama, ada yang kalimat yang sama, ada kalimat sebelumnya. Jadi, kalau dia transition question, nanti ini ada dua jenis soalnya ya. Yang pertama itu dia bisa menanyakan preceding, tapi kadang juga nanti ada kalimat transition yang menanyakan following. Jadi kalian tinggal nanti lihat ya apakah soalnya itu menanyakan preceding atau following. Karena kalau dia soalnya preceding, yang kalian harus baca nanti itu kalimat pertama gitu ya di paragraf pertama. Karena dia kan intinya di sini dia menanyakan andai kan ada paragraf sebelum paragraf pertama, kira-kira tentang apa itu paragraf sebelumnya. Oke. Berarti yang harus dibaca kalimat pertama. Tapi kalau misalkan dia menanyakan tentang following, berarti yang harus kalian baca ini kalimat terakhir. Kenapa? Karena dia menanyakan, andai kan ada paragraf setelah paragraf terakhir, kira-kira tentang apa itu bacaan. Dan tulisan yang baik dan benar itu biasanya saling berkaitan ya dengan paragraf setelahnya. Makanya kita disarankan membaca kalimat pertama atau kalimat terakhir, tergantung nanti soalnya. Kebetulan di sini soalnya dia menanyakan tentang preceding ya. Berarti yang kita baca yaitu kalimat pertama ya. Nah, ternyata di sini di kalimat pertama dia bilang seperti ini. Another myth of the ocean ya. Salah satu mitos yang lain yang ada di lautan yaitu tentang Davy Jones ya. Jadi dan seterusnya. Berarti dia di sini kemungkinan besar andaikan ada paragraf sebelumnya pasti dia juga bahas tentang salah satu mitos yang ada di lautan ya. Karena dia bilang di sini oh satu mitos yang lain yaitu mitosnya tentang Davy Jones. Berarti sebelumnya ini dia sudah bahas mitos-mitos yang lain yang ada di lautan ceritanya di paragraf sebelumnya. Makanya di sini jawabannya yang ada di Charlie ya. Jadi tentang a different traditional story atau different myth from the sea atau from the ocean ya. Jadi hati-hati dia pakai kata istilah yang berbeda biasanya. Tapi andai kan misalkan soalnya diganti dengan following, kira-kira ada yang tahu paragraf berikutnya ini akan membahas tentang apa? Let's say di sini dia kata preceding kita gantikan dengan kata following ya. Kira-kira apa yang dibahas di situ setelahnya? Anyone? Jadi caranya tadi kalian tinggal baca kalimat terakhir saja ya. Ini kan kalimat terakhir apa yang dia bahas. Sailor is not so eager to take a tour to Davy Jones Locker ya. Tidak banyak yang mau pergi ke Davy Jones Locker ini. Meskipun banyak, pasti itu akan menjadi perjalanan yang menarik. Apalagi ada banyak harta karun di sana. Berarti andai kan ada paragraf setelahnya, kira-kira tentang apanya yang dibahas di sini. Di paragraf yang berikutnya. Pastinya kalau saya pasti dia bahas tentang ini ya. Mereka akan membahas ini the treasure apa saja harta karun yang ada di sana ya karena itu yang disinggung terakhir oh tidak ada yang berani padahal di sana ada banyak harta karun oh mungkin apa saja harta karunnya atau kenapa orang banyak yang uh, tidak berani ke sana mungkin ya ada apa di sana. Jadi itu kemungkinan ya kemungkinannya kalau dia soalnya menjadi following. Oke jadi ini jenis soalnya hanya dua ya jadi kalau bukan preceding dia menanyakan following. Caranya tadi ya antara baca kalimat pertama atau terakhirnya saja, terus nanti tinggal menarik kesimpulan tergantung dari info yang ada di kalimat pertama ataupun terakhir. Oke, di sini ada dua soal pendek saja. Silakan coba dijawab dulu. Saya kasih waktu lagi 2 menit. Setelah itu kita diskusikan lagi sama-sama.
Oke, sekarang coba kita bahas sama-sama ya. Ada AB, ada juga AC. Ya, enggak apa-apa beda jawabannya ya. Enggak apa-apa juga kalau salah, namanya juga latihan. Ada AB, sorry, ada AB, ada juga AC ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama, yaitu menanyakan tentang preceding. Masih ingat tadi preceding itu yang dibaca kalimat pertama atau terakhir? The first or the last sentence? Yang mana yang kita baca? Yang pertama. Yang pertama ya, oke. Berarti kita coba baca kalimat pertama, karena nanti ini akan terkait nanti eh, paragraf sebelumnya apa kira-kira yang dibahas. Ternyata di sini dia bilang, another program instrumental in the popularization of science, yaitu Cosmos. Jadi ada salah satu program yang lain yang penting ya dalam mempopulerkan sains, namanya Cosmos. Berarti andai kan ada paragraf sebelumnya, pasti ini kan dia membahas tentang program ya. Makanya di sini jawabannya ada di Alpha, betul ya, different scientific TV series atau TV program sama ya. Oke, jawabannya ada di Alpha. Terus berikutnya yang kedua, di sini eh, kalau tadi presidi yang pertama berarti following yang dibaca itu adalah kalimat terakhir ya. Berarti yang dibaca itu kalimat terakhir. Coba kita lihat apa yang dibahas terakhir. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan ya. Penulisnya, naratornya itu Carl Sagan, seorang astronomer dan pemenang Pulitzer Prize ya. Karena di sini yang disinggung tentang Carl Sagan-nya, berarti kemungkinan besar dia tidak bahas lagi tentang program itu ya. Tapi dia pasti akan membahas paragraf berikutnya itu akan membahas tentang si kehidupannya atau siapa ini Carl Sagan ya. Dia pasti akan lebih banyak membahas tentang si Carl Sagan-nya. Makanya jawabannya lebih tepat yang di Charlie. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai soal yang following. Alright, any question? Sebelum nanti saya kirimkan kuisnya ya. Jadi karena reading itu kan lama kalau kita kuis ya. Jadi nanti em, saya akan kirimkan kuisnya di LMS saja ya, supaya yang tidak sempat pun, yang tidak sempat join Zoom ya, minimal nanti bisa kerjakan kuisnya juga supaya ada nilai kuisnya. Dan ya usahakan kuisnya selesai malam ini ya. Jadi yang sudah selesai yang kemarin-kemarin listening, reading ya tinggal yang ini yang harus diselesaikan. Tapi kalau ada yang sebelum-sebelumnya juga usahakan selesaikan yang listening part A, part B, C sama yang reading yang pertama kemarin ya. Seperti itu. Karena besok kita sudah mau final ya. Supaya bisa saya input, nanti tinggal saya submit hari Jumat. Oke? Any question? Untuk latihan kita hari ini ya, materi kita di pertemuan terakhir. Atau ada yang baru join mungkin? Karena ada tadi berapa yang keluar masuk saya dengar. Ada yang belum diabsen sebelum kita tutup materi kita hari ini? Jadi untuk sisanya kuisnya saya tidak tunggu ya. Jadi artinya saya coba kirimkan, lah kalian langsung saja kerjakan ya. Tidak mungkin saya tunggu 1 jam atau 55 menit kalian mengerjakan kuis ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk waktunya tidak apa-apa kalau lebih 55 menit ya. Yang penting usahakan dikerjakan betul-betul secara mandiri supaya nanti besok kalian, oh ya, saya harus jelaskan tentang teknisnya besok ya. Sebelum besok kita akan full test dan itu fully supervised ya. Jadi memang betul-betul kita di Zoom kurang lebih 2 jam. Nanti besok itu kita mulai dengan listening, terus lanjut part 2 ada grammar, structure, and written expression, terus nanti ditutup dengan reading ya. Jadi listeningnya sekitar 35 menit, structure and written expression sekitar 25 menit, terakhir di reading itu ada 55 menit, jadi kurang lebih hampir 2 jam kita besok. Nah, untuk teknisnya, pertama pastikan ya usahakan jaringannya bagus ya, karena kan kita online ya, apalagi kalau pas listening. Nah, khusus kalau apalagi pas listening juga usahakan juga kalian ada di tempat yang kondusif alias yang tidak ribut. Karena jangan sampai nanti kalian lagi listening terus ribut kendaraan atau di lingkungan sekitar, jadi usahakan di kamar atau di ruangan gitu ya. Terus terserah kalau mau pakai headset, pakai headphone boleh silakan. Terus berikutnya apa lagi ya? Yang penting juga nanti you are going to use two device ya. Ini cuman make sure saja. Dan kalau kalian tes asli juga seperti itu ya. Jadi ada device utama menggunakan laptop, usahakan atau minimal tablet. Terus device yang satunya nanti itu menggunakan HP, yang mana itu akan disimpan di samping atau serong mungkin ya, serong kanan belakang atau kiri belakang. Yang jelas nanti itu dari HP-nya itu kelihatan layarnya, supaya bisa kelihatan apakah itu betul yang dibuka. Jangan sampai buka AI atau kerjasama lewat apa gitu ya. Jadi just to make sure ya.
Jadi itu saja yang penting mungkin ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi besok itu kalian pakai dua device. Jadi Zoom untuk yang utama di depan kamera dari laptop. Terus nanti ada juga kamera dari samping. Itu pakai HP. Dan ini juga begini juga sistemnya kalau kalian nanti mau spesialis ya. Kalau kalian mau ambil spesialis di Unhas kurang lebih seperti ini protokolnya ya. Saya sering diminta untuk bantu orang dokter untuk apa ya kayak jadi joki begitu. Tapi saya selalu menolak ya, saya tidak pernah ambil. Tapi kalau aku dengar penjelasannya kurang lebih seperti itu. Jadi dia pakai dua device di depan sama di samping, ya terus mereka tes. Dan itu juga protokolnya kalau tes asli, tes yang ITP yang resmi itu seperti itu. Bahkan dia lebih ketat sebenarnya, cuman tidak perlu seketat itu. Yang jelas tadi saya terpenuhi ya. Jadi ada dua device, full on cam ya, mulai dari awal dari sampai akhir. Nanti biasanya kalau di real test bakalan ditegur ya, bisa jadi didiskualifikasi. Tapi ya yang jelas kita usahakan semaksimal mungkin saja ya, seperti itu. Oke, jadi disiapkan jaringannya, device-nya, kasih full memang laptop atau HP-nya, jaringan paling utama ya. Yang mau pakai headset silakan ya. Jadi insya Allah besok sudah duhur ya. Jadi saya reschedule meeting saya sama teman saya besok, mungkin hari Sabtu mungkin meetingnya karena besok kita mau final. Oke, any question guys tentang uh, jadi saya ingatkan kembali ya. Pertama, selesaikan tugas-tugasnya yang ketinggalan mulai dari tugas ke-12, 13, 14 sama yang ke-15 hari ini. Jadi yang 11 ke bawah itu sudah tidak bisa karena pertama pasti sudah expired, kedua saya sudah kembalikan nilainya minimal yang 4 tugas terakhir termasuk hari ini. Terus tadi ya persiapkan device-nya untuk besok. Oke, nomor 35 siapa ini? Salva ya. Ada lagi yang belum absen? Sebelum kita tutup. Ada Sir Novelia hadir. Novelia nomor NIM 31. 31. Oke. Alright, ada lagi? Ya, besok saya mulai rekap nih juga ini kehadirannya, kuisnya, termasuk juga final. Nggak ada meet ya, materi dulu waktu pas. Oke, ada Besar lagi? atas besar atas nama Resyatul Fadila, eh, akhiran NIM 25004, Sir. Oke, Raisya, ada lagi? Terima kasih, Sir. Oke, sudah semua ya? Oke, jadi jangan lupa besok kita ketemu lagi. Insya Allah sudah duhur untuk final test ya. Dan jangan lupa dikerjakan kuisnya yang ketinggalan, termasuk yang hari ini ya. Setelah ini langsung saya coba posting di LMS supaya kalian bisa kerjakan. Alright, kalau tidak ada lagi, I think that's it for today, guys. Thank you so much for joining. Sampai jumpa lagi besok, everyone. Saya akhiri. Assalamualaikum and see you tomorrow, everyone. Waalaikumsalam Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Sir. You're welcome, Terima kasih, guys. Sir. See you tomorrow. No worries. Thank you, Sir.